Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan komunikasi interaksi sosial anak autis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode learning experience and alternative program for preschooler and parents atau LEAP untuk anak autis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke, saya Maivin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode LEAP. Namun sebelum kita ke pengertian, kalian perlu tahu nih bahwa pendidikan untuk anak autis tidak dapat diajarkan gitu aja loh. Jadi perlu adanya cara dan teknik yang tepat dalam pembelajarannya. Nah, salah satu metode pembelajaran yang cukup efektif bagi anak autis adalah Learning Experience and Alternative Program for Preschooler and Parents atau mudahnya disingkat LEAP. Metode LEAP ini adalah gabungan dari Developmentally Appropriate Practice atau DAP dengan teknik ABA yang menjadi sebuah konsep. Kedua teknik tersebut adalah teknik pembelajaran untuk perilaku anak autis yang terkonsentrasi pada perkembangan anak, di mana di situ diberikan latihan-latihan dan analisis perilaku. Pada metode LEAP menitik beratkan pada perkembangan sosial anak autis, yaitu bahwa anak autis dalam belajarnya didukung seolah-olah mereka mengalami sendiri dengan teman-teman mereka. Dan dalam metode LEAP ini dibentuk program inklusi, yaitu anak autis dicampur dengan anak normal, kemudian mereka belajar bersama agar tercipta suatu interaksi sosial. Dalam metode LEAP ini pula menggunakan teknik pengajaran reinforcement dan kontrol stimulus. Dan perlu kalian ketahui juga nih bahwa metode LEAP ini merupakan salah satu model AB atau Early Intensive Behavior Intervensi, di mana program pembelajaran lebih diutamakan di sekolah dibandingkan di rumah. Namun untuk pelayanan yang prasekolah lebih diintegrasi dengan orang tuanya. Program LEAP ini merupakan salah satu program yang didanai oleh pemerintah federal. Dalam hal ini lebih tepatnya di bawah naungan OSEP atau Office of Special Education Program. Nah, mereka ini berkomitmen penuh untuk melakukan penelitian dan pelatihan sejak tahun 1981, tahun di mana kelas pertama LEAP ini dibuka dengan jumlah siswa 12 anak. Nah, program LEAP sendiri ini didasarkan atas research dari Dr. Strain Phillips. Karena mendapat respon yang positif, maka pada tahun 1984 dimulailah program replikasi di mana menghasilkan 3 kelas LEAP dengan 2 sesi setiap kelasnya. Kemudian pada tahun 1994, Quality Program Indicators mulai dikembangkan sebagai standar mutu dalam pelaksanaan program LEAP ini. Kemudian tahun 1996, Dr. Strain pindah ke University of Colorado dan program LEAP ini menjadi salah satu program intervensi di Western Psychiatric Institute and Clinic. Pada akhirnya program ini pun semakin berkembang dan pada tahun 2017 telah tercatat sebanyak 80 lebih situs replika di seluruh US dan Kanada. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar LEAP. Yang pertama adalah semua anak mendapat keuntungan dari lingkungan yang terpadu. Maksudnya di sini adalah anak autis juga berhak mendapatkan pendidikan, bermain, dan juga mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada anak penyandang autisme semakin membaik jika intervensi ini dilakukan secara konsisten baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa autis adalah gangguan proses perkembangan.
Sehingga jenis terapi apapun yang dilakukan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka perlu dilakukan secara konsisten maupun berulang-ulang. Dan yang ketiga, ada keberhasilan semakin tercapai apabila orang tua dan guru bekerja bersama-sama. Jadi, orang tua dan guru itu harus saling terbuka, saling komunikasi untuk membuat perencanaan dan penanganan bagi anak mereka. Dan yang keempat adalah intervensi haruslah terancang, sistematis, dan individual. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemandirian anak dan juga meningkatkan akademiknya jika memungkinkan. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, langkah LEAP. Nah, LEAP di sini merupakan gabungan dari DAT dan ABA, sehingga langkah-langkah yang diterapkan pada metode LEAP ini sama dengan metode ABA. Namun, untuk metode LEAP sendiri ini didatangkannya teman sebaya yang normal, yang bukan anak autis, untuk menjadi role model atau contoh untuk anak autis tersebut. Selain itu, di sini dengan mendatangkan teman sebaya ini diharapkan anak autis dapat bersosialisasi dengan teman sebaya tersebut. Untuk langkah lebih jelasnya mengenai metode LEAP ini, yaitu yang pertama dengan mendatangkan teman sebaya atau anak normal ke dalam lingkungan anak autis. Setelah itu pelaksanaan metode ini sama dengan pelaksanaan metode ABA, yaitu dengan memberikan instruksi. Jika instruksi tidak dapat dilakukan oleh anak autis, maka guru mengatakan tidak, kemudian mengulangi instruksi tersebut. Nah, jika anak autis juga tidak merespon instruksi yang diberikan, maka guru mengatakan tidak, kemudian mengulangi instruksi tersebut. Nah, jika tidak ada pergerakan dari anak autis untuk melakukan instruksi, maka diberikan bantuan. Bantuan di sini bisa dilakukan oleh teman sebaya yang telah didatangkan tadi. Di sini bantuan bisa berupa teman sebaya ini memberikan contoh kepada anak autis untuk melakukan instruksi, atau juga teman sebaya ini membantu anak autis dalam melakukan instruksi. Nah, ini akan terus diulang sampai anak autis mampu melaksanakan instruksi dengan benar dan optimal. Setelah itu, jika anak autis sudah mampu melaksanakan instruksi yang diberikan kepada guru, maka akan diberikan imbalan. Imbalan ini dapat berupa pujian atau motivasi untuk anak autis. Ya, baik teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bantu yang dapat digunakan pada metode LEAP. Jadi alat bantu yang dapat digunakan pada metode LEAP ini bisa dibilang cukup bervariasi. Kenapa? Karena pada dasarnya metode LEAP ini lebih menekankan pada interaksi yang terjalin antara anak berkebutuhan khusus dan juga anak normal seperti itu. Jadi alat apapun atau benda apapun yang akan digunakan pada metode ini, selama benda itu dapat mengakomodasi kebutuhan anak, dapat membantu anak lebih memahami sesuatu dan juga lebih meningkatkan interaksi antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal, hal itu sangat dibolehkan atau sangat disarankan gitu. Contohnya misalkan dari video yang sudah teman-teman tonton semua, itu disitu menggunakan keranjang atau misalkan menggunakan buah-buahan atau menggunakan terowongan, habis itu menggunakan kartu bergambar, menggunakan papan atau apapun itu ya, yang pada prinsip dasarnya yang tadi itu. Yang penting dapat mengakomodasi kebutuhan, dapat membantu anak lebih memahami dan juga meningkatkan interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal seperti itu. Dan terkait interaksi antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus, tidak kalah pentingnya bahwa lingkungan yang baik juga mendukung terjalannya secara baik metode LEAP ini gitu. Jadi lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang baik
lingkungan yang nyaman, lingkungan yang mengakomodasi interaksi keduanya, dan juga aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi ruangan itu tidak terpatok harus sekian-sekian, yang penting ruangan tersebut bisa outdoor, bisa indoor, dapat mengakomodasi semuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan metode layap. Kelebihan dan kekurangan metode layap sudah kelompok kami diskusikan. Nah, hasilnya kelebihan dari metode layap ini ada 3. Yang pertama, akan terciptanya lingkungan yang kondusif di mana anak autis dapat belajar di lingkungan anak normal. Nah, karena kata kunci dari metode layap ini adalah mereka belajar di lingkungan yang terpadu, maka dari situlah akan terbentuk dan tercipta suatu keinklusivitas antara anak autis dan anak normal. Nah, mereka akan saling menghargai dan menerima satu sama lain kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang kedua, dapat melatih komunikasi anak autis dan anak normal. Dikarenakan adanya lingkungan yang terpadu antara anak autis dan anak normal, maka akan terjadi komunikasi dua arah, mau itu anak normal dengan anak normal, ataupun itu anak autis dengan anak normal, begitu. Nah, dari situlah, dari pengalaman komunikasi tersebut, maka akan secara tidak langsung akan melatih komunikasi anak normal dan anak autis. Nah, yang ketiga, mempersiapkan mental anak autis untuk terjun ke sekolah reguler belajar bersama anak-anak normal begitu. Nah, karena dunia luar adalah tantangan tersendiri bagi anak autis, maka dimulai dengan metode layap ini, anak autis akan dilatih untuk mempersiapkan mentalnya untuk bertemu dengan anak-anak normal dengan mengesampingkan berbagai hambatan-hambatannya begitu. Nah, kekurangan. Dari kekurangan yang sudah kelompok kami diskusikan menghasilkan 3 kekurangan. Yang pertama adalah ketidaksiapan anak autis untuk belajar bersama anak normal. Nah, dari hambatan-hambatan yang sudah dimiliki oleh anak autis, karena ada hambatan tersebut, anak autis tidak percaya diri untuk belajar bersama anak normal. Kemudian yang kedua, bila dilakukan di SLB, guru akan repot membawa anak normal ke SLB. Nah, yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, karena lingkungan metode layap ini adalah lingkungan terpadu dengan menyatukan anak autis dan anak normal, maka ketika dilakukan di SLB, guru akan repot untuk membawa anak normal ke SLB seperti itu. Nah, yang terakhir, pada awal-awal anak autis akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak normal. Nah, dengan segala hambatannya, maka itu akan menjadi kekurangan bahwa anak autis akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak normal seperti itu. Terima kasih. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan teman-teman kelompok 5 tadi adalah gangguan perkembangan kompleks yang mempengaruhi perilaku anak autis akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial, dan juga emosional dengan orang lain menyebabkan ia sulit untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu perlu nih adanya cara dan metode yang tepat dalam pembelajaran anak autis. Nah, menurut Azwandi, metode pembelajaran yang cukup efektif adalah metode LEAP ini. Kita tarik mundur sedikit sejarahnya. Jadi pada tahun 1981, Dr. Philip Estrain ia memulai program ini sebagai program percontohan model yang didanai oleh federal yang melayani anak-anak dengan autisme dan anak-anak tipikal usia 3-5 tahun dalam lingkungan prasekolah yang inklusif. Adapun beberapa prinsip LEAP antara lain, semua anak mendapat keuntungan dari lingkungan yang terpadu. Intervensinya dilakukan secara konsisten baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Lalu adanya kerjasama oleh orang tua dan guru. Selanjutnya, intervensi harus terancang, sistematis, dan individual. Yang selanjutnya, anak-anak baik berkebutuhan khusus maupun anak-anak normal akan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.